Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila SPD, Kepala SDK Kebun Sayur, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong. SD Kecil Kebun Sayur adalah sebuah institusi pendidikan yang terletak di kilometer 14 Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara. Kepemimpinan pendidikan di era disrupsi menuntut kemampuan adaptasi dan inovasi yang luar biasa. Akses menuju sekolah kami bukanlah hal yang mudah, karena jalan yang harus dilalui adalah jalur kebun kopi yang sempit dan berkelok-kelok, yang akan berubah menjadi trek berbahaya ketika curah hujan yang berlebihan datang. Jalanan yang rawan longsor dan tanah yang labil membuat setiap perjalanan menuju ke sekolah menjadi petualangan yang menantang. Keterbatasan fisik sekolah merupakan salah satu tantangan yang kami hadapi di SD Kecil Kebun Sayur. Bangunan sekolah kami hanya terdiri dari 2 ruangan yang sederhana yang memaksa kami untuk menjadi kreatif dan efisien dalam mengelola ruang yang tersedia. 1 ruang digunakan untuk kantor dan ruang guru, dan 1 ruang lainnya menjadi pusat kegiatan belajar mengajar. Dengan keterbatasan ruangan yang ada, kami harus menerapkan sistem kelas rangkap, di mana 1 kelas harus digunakan untuk beberapa tingkatan kelas secara bersamaan. Hal ini tentu saja memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang matang agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan efektif. Meskipun demikian, kami percaya bahwa keterbatasan fisik tidak akan menghambat semangat dan komitmen kami untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa-siswi kami. Keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah tenaga pengajar sangat terbatas. Guru kelas harus mengajar di 2 tingkatan kelas berbeda. Bahkan guru PJOK pun harus merangkap sebagai guru kelas. Tantangan digitalisasi. Dari 5 guru yang ada, sebagian besar memiliki penguasaan digitalisasi yang rendah. Motivasi belajar yang kurang. Ini adalah sebuah hambatan besar di tengah tuntutan penerapan kurikulum merdeka dan persiapan menuju era kecerdasan artifisial. Sofia sedia menemani dan menjaga ayahnya yang sedang sakit keras. Kita harus mempersiapkan penerus kerajaan jika terjadi hal. Menghadapi situasi ini, tugas saya sebagai kepala sekolah adalah mengubah keterbatasan menjadi kekuatan dengan target utama mengubah paradigma belajar, bagaimana mentransformasi proses kegiatan belajar mengajar yang sangat terbatas di dalam ruang kelas menjadi lingkungan belajar yang fleksibel dan kontekstual. Mewujudkan 8 dimensi profil lulusan seperti cinta lingkungan, kewargaan, dan keimanan. Ini diwujudkan dengan integrasi jalur longsor sebagai sumber belajar, di mana setiap siswa dan guru didorong untuk terlibat dalam kegiatan penanaman tanaman keras di sepanjang jalur longsor di dekat sekolah. Kegiatan ini dilakukan secara rutin di awal musim hujan. Pohonnya gazali. Untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan, khususnya kegiatan gotong royong, siswa dan guru didorong untuk terlibat dalam kegiatan penanaman tanaman keras di sepanjang jalur longsor dekat sekolah. Kegiatan ini dilakukan secara rutin di awal musim hujan. Siswa belajar tentang cinta lingkungan secara konkret. Mereka akan menyadari
peran mereka sebagai warga sekolah dan warga masyarakat yang bertanggung jawab atas lingkungan sekitar, sekaligus menguatkan dimensi keimanan melalui syukur atas alam sekitar. Ambil air. Air. Ambil dulu air ya, Aisyah. Bentar dia loh. Ayo ini simpan nak. Ayo, siapa yang simpan ini? Cepat. Saya mengambil langkah-langkah kepemimpinan yang berprinsip pada solusi berbasis kearifan lokal dan sumber daya terbatas. Saya menerapkan coaching individu terstruktur di mana saya berperan sebagai pelatih dan guru kelas rangkap berperan sebagai mentor bagi sesama guru. Kami memulai dari hal yang paling mendasar, mengubah cara membuat materi ajar dari tulisan tangan menjadi slide presentasi dasar. Akan memberikan pelatihan, akan berbagi praktik baik. Saya meyakinkan para guru bahwa laptop adalah alat bantu, bukan hakim. Kami tak perlu menguasai semua aplikasi, cukup kuasai satu aplikasi sederhana, misalnya Canva untuk membuat materi agar tampak lebih menarik dan profesional. Ini adalah langkah menuju kemandirian digital. Guru dan siswa memiliki kemandirian yang tinggi, terbiasa memecahkan masalah dengan sumber daya seadanya. Mereka memiliki kreativitas yang adaptif, siap menghadapi situasi tidak terduga, modal penting di era kecerdasan artifisial. Apa kabar kalian hari ini? Oke, kita lanjut lagi pelajaran berikutnya ya. Sekarang kita mempelajari tentang pelajaran hari ini adalah IPA ya. Dengan demikian, IPA hari ini, para guru telah berhasil mengubah mindset mereka tentang teknologi. Dari yang awalnya merasa takut dan tidak terbiasa, menjadi percaya diri dan mahir dalam menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Mereka telah menyadari bahwa teknologi dapat menjadi alat bantu yang fleksibel dan powerful untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta meningkatkan kemampuan siswa dalam mengakses informasi dan pengetahuan. sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nawal Salsabila. Saya senang belajar dengan Ibu Nanang karena ada media pembelajarannya, ada contohnya, jadi saya cepat paham. Terima kasih Bu Nanang. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kepala sekolah yang sudah memberikan pengetahuan baru tentang bagaimana menggunakan Canva dan Quizzes untuk meningkatkan kemampuan saya. Ini adalah membuat media lompatan besar dalam pembelajaran, kesiapan sumber membuat daya kami sehingga dalam kualitas menghadapi pembelajaran tantangan dan era keterlibatan kecerdasan siswa artifisial.